saya akan melukis masjid ini di malam hari. Setelah selesai melukis, aku baru menyadari kalau menggigil luar biasa. Lantai pualam tanpa alas yang kududuki menyalurkan hawa dingin jarum-jarum tajam udara Eropa. Menggigil di malam Edirne, Turki. Tetapi arsitektur Masjid Selimiye memalingkannya ke pesona keagungan. Masjid 4 menara setinggi 55 meter ini menjadi masterpiece Mimar Sinan yang dibangun selama 6 tahun sejak 1568 di bawah pemerintahan Khalifah Sultan Selim II. Ini adalah masterpiece Mimar Sinan, masjid yang bisa mengungguli Hagia Sophia. Kita akan melihatnya. Air wudhu yang ada di tengah atrium masjid tua namun terawat ini terasa seperti air es yang telah sebulan di kulkas. Suhu udara kisaran 5 derajat Celcius memang terhitung ekstrim bagiku, yang biasa tinggal di bawah terik matahari khatulistiwa. Apalagi saat azan maghrib, aku bersama rombongan The Heritage of Ottoman Empire baru sampai di masjid ini. Selesai dari Sadirvan, demikian tempat wudhu disebut, aku langsung bergabung dengan rombongan untuk sholat maghrib dan isya sekaligus. Bangga campur sedih sholat di Masjid Megah ini. Bangga karena dapat sujud di bawah karya seni kubah besar peninggalan kegemilangan peradaban Islam Khilafah Utsmaniyah. Sedih karena jamaahnya sepi. Mungkin ini karena masa pandemi. Tetapi ketika aku bertanya Ustadz Felix yang memimpin rombongan ini, di masa normal juga sepi. Rasa sedih ini cukup terhibur ketika beberapa hari setelahnya, sholat Jumat di Masjid Muhammad Al-Fatih Istanbul. Jamaahnya membludak. Selesai sholat, aku mengamati keelokan interior Masjid Selimiye. 8 pilar besar menyangga kubah raksasa, diameternya 31,25 meter. 4 semi kubah ada di tiap sudut. Mihrabnya mencolok, dapat dinikmati dari arah manapun. Ceruk atau faul di atas pengimaman itu dihiasi dengan mukornas, mirip sarang lebah yang biasa digunakan di masjid-masjid Timur Tengah. Yang menakjubkan, mihrab ini dibuat dari batu utuh. Jika dibandingkan dengan masjid yang ada di depan Masjid Sultan Selim ini, yaitu Eski Jami atau Masjid Tua, yang dibangun lebih dari seabad sebelumnya, struktur interior Masjid Selimiye jauh lebih bersih dan teratur. Kubayangkan kalau siang, interior masjid ini pasti terang benderang, karena dinding penyangga kubah dipenuhi dengan jendela. Tidak tanggung-tanggung, ada 384 jendela. Ini berbeda dengan Hagia Sophia yang cenderung remang-remang. Di bawah kubah utama terdapat mahfil muazin, yaitu tempat untuk mengumandangkan azan. Dinding masjid dihiasi keramik yang paling berharga pada masa itu, ubin Iznik, yang didatangkan dari kota Iznik, Turki bagian Asia. Ornamen dinding tersebut harmoni dengan kaligrafi sulus yang dibuat Hasan Celebi, kaligrafer Utsmaniyah. Secara keseluruhan, ornamen dan kaligrafi bernuansa biru. Sehabis sholat, Ustadz Felix mengisi kuliah sejarah Utsmaniyah, khususnya tentang masjid berkarpet merah ini. Kemudian seluruh rombongan pulang ke hotel karena itinerari hari itu sudah usai. Tinggal makan malam. Aku tidak pulang, tergoda untuk melukis bangunan megah ini. Alhamdulillah Masis menemani. Kucari sudut pandang paling menarik. Tidak keluar dari bangunan masjid. Masih ada di salah satu sisi atrium, dekat pintu masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan Painting Explorer Channel, sekarang saya ada di Edirne, Turki. Saya sampai sini sudah malam, tadi menjelang maghrib, sholat maghrib dan isya di sini. Nah sekalian, saya akan melukis masjid ini di malam hari. Baik, langsung saja kita mulai karena waktunya sangat mepet, hanya sampai jam 8. Sekarang sementara sudah jam 7 lebih. Ini ada pembatasan berskala besar di Turki, jam 8 sudah harus sampai ke hotel.
Atrium adalah istilah untuk bangunan Romawi yang berupa serambi dengan atap terbuka. Karena terbuka, keempat menara tampak jelas. Pucuk kubah juga terlihat. Dengan latar belakang langit gelap, cahaya yang menerangi menara maupun kubah menjadikan masjid ini seakan dibuat dari emas. Berbeda dengan kebanyakan masjid, keempat menara di Masjid Selimiye ini sama tingginya. Ini digunakan Sinan untuk menonjolkan kubah. Masjid ini tidak sekedar masjid, tetapi kuliye atau kompleks yang terdiri dari rumah sakit, sekolah, perpustakaan, maupun pemandian. Pusatnya adalah masjid. Sinan sang arsitek memang diminta membangun ini sebagai landmark pusat kota Edirne. Kota Utsmaniyah yang digunakan sebagai titik tolak Muhammad Al-Fatih ketika menyerang Konstantinopel Bizantium tahun 1453. Mimar Sinan memang arsitek terhebat pada periode klasik arsitektur Ottoman. Pengamat banyak yang menyandingkannya dengan Michelangelo. Mimar Sinan yang lahir tahun 1490-an menjadi kepala arsitek sejak Khalifah Sulaiman Agung, Selim II, hingga Murad III. Panjang usia dan bermanfaat. Ia menduduki jabatan ini pada usia sekitar 50 tahun dan tetap di pos ini untuk 50 tahun selanjutnya. Mimar sendiri berarti arsitek. Dengan demikian, Mimar Sinan artinya Sinan sang arsitek. Gelar lengkapnya adalah Koca Mimar Sinan Aga atau Sinan Aga sang arsitek agung. Selain kualitas, secara kuantitas juga teruji. Sebanyak 300 bangunan telah ia dirikan. Ayahnya seorang tukang batu. Sinan menerima pendidikan teknis dan menjadi insinyur militer. Dia naik pangkat dengan cepat hingga menjadi komandan Jenisari dengan gelar kehormatan Aga. Sinan menunjukkan keahliannya dalam membangun segala jenis benteng serta proyek infrastruktur militer lainnya seperti jalan, jembatan, dan saluran air. Karya besarnya adalah Masjid Selimiye ini. Meskipun karyanya yang paling terkenal adalah Masjid Süleymaniye yang ada di Istanbul. Masjid Selimiye ini sekaligus jawaban Mimar Sinan untuk tantangan seorang Kristen Ortodok yang membanggakan Hagia Sophia. Dia berkata, Sinan memang dapat mendirikan bangunan besar, tetapi kubahnya tidak dapat menyaingi Hagia Sophia. Setelah Masjid Selimiye ini rampung, Sinan berujar, "Aku mendirikan kubah 6 hasta lebih tinggi dan 4 hasta lebih lebar dari kubah Hagia Sophia." Waktuku untuk melukis sangat pendek. Turki sedang melaksanakan pembatasan sosial berskala besar. Pukul 8 sudah mulai diterapkan jam malam. Jam 8 lampu atrium sudah dimatikan. Pintu ditutup. Aku dan Masis pulang ke hotel jalan kaki. Rekan-rekan Pancing Explorer Channel, ini belum jadi tapi masjidnya udah mau ditutup. Jadi saya coba nanti detail saya rampungkan di rumah. Oke, terima kasih. Nanti saya unjukkan kalau sudah jadi. Di jalan raya terasa lebih dingin, tetapi dadaku hangat karena doa untuk dapat mengunjungi artefak peradaban Islam mulai terjawab. Perjalanan yang dikoordinasi Terang Trip Jakarta ini sungguh mengesankan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih rekan-rekan Pancing Explorer Channel. Sampai ketemu di video selanjutnya.